Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Halo teman-teman yang berbahagia. Kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan, yaitu dari teman kita Azka Al-Bashir. Halo Azka Al-Bashir. Dia bertanya bahwasanya bagaimana puasanya orang yang bekerja berat, boleh tidak berpuasa atau tidak. Kok seandainya dia tidak puasa, apakah disamakan dengan orang hamil atau ibu menyusui yang harus berkewajiban membayar fidyah atau tidak? Baik, dua pertanyaan ini ada keterangannya di dalam kitab Bishril Karim juz 2 halaman 72. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yalzamu ahlal amali al-masyiqi fi Ramadan kal hasadin wa nahwihim tabyitun niyah thumma in lahiqahu minhum masyaqatun syadidatun aftara wa illa fala. Bagi pekerja berat yang sehari misalnya memanen 3 kapling sawit, ini boleh untuk berbuka puasa, boleh membatalkan puasa, namun dia punya kewajiban tabyitun niat, harus niat di malam harinya. Kemudian hanya boleh membatalkan puasanya ketika menjumpai kesusahan di tengah-tengah pekerjaannya. Jadi tidak dari pagi sudah membatalkan puasa, sebelum ia bekerja sudah membatalkan puasa, itu tidak boleh. Bolehnya hanya ketika menjumpai masyaqatun syadidatun, baru boleh untuk berbuka puasa. Wa illa fala. Wa la farqa bainal ajir wal ghani wa ghairihi. Dan ternyata hal tersebut juga berlaku pada seorang yang buruh misalnya, ataupun orang yang sudah kaya, sudah cukup. Kok seandainya memang pekerjaan dia menuntut dari pagi berangkat bekerja, pulangnya selesainya sampai malam, dan juga dia menjumpai kesusahan dalam puasanya, maka juga boleh untuk berbuka puasa. Kemudian di dalam kitab Baghiyatul Mustarsyidin ma'a syarhihi lil Habib Ahmad Asy-Syatiri juz 3 halaman 91 sampai 92 dijelaskan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim, mas'alatun la yajuzu al-fitru linahwil hasadi wa jadadin nakhli wal harras illa inijtama'at fihi asyurut. Tidak boleh membatalkan puasanya bagi orang tukang manen, bagi orang misalkan pemetik buah kurma ataupun tukang membajak sawah, kecuali kumpul 6 syarat. Apa itu? Yang pertama, syaratnya adalah alla yumkinu takhirul amali ila Syawal. Tidak akan mungkin mengakhirkan pekerjaan ini sampai ke bulan Syawal. Ramadan harus selesai pekerjaannya, sedangkan pekerjaan itu berat. Maka itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wa ayyata'adzaral amalu lailan aw lam yughnihi dzalika fayu'ati ila talfihi au naqsihi naqsan la yataghabanu bihi. Sulitnya untuk mengganti pekerjaannya yang siang hari itu diganti di malam hari. Kalau yang seperti itu tidak mungkin, seandainya tidak dikerjakan, maka dia akan jatuh kepada kerusakan ataupun kemiskinan ataupun tidak makan. Ada efek-efek yang negatif, efek-efek yang merugikan. Nah, ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, wa ayyasyqa alaihi as-shaumu masyaqqatan la tuhtamalu adatan. Di tengah-tengah puasa harus menjumpai kesulitan, yang mana kesulitan itu memang benar-benar sudah tidak kuat lagi untuk berpuasa. Seperti halnya orang yang sakit itu nanti boleh wudhunya dengan tayamum, boleh mengerjakan sholatnya dengan
duduk karena tidak kuat berdiri, itu sama. Syaratnya kita memang benar-benar tidak kuat untuk melaksanakan puasa tersebut. Kemudian syarat yang keempat, wa ayyan wiya lailan wa yusbiha shaiman fala yuftiru illa inda wujudil udri. Harus berniat di malam harinya, niat untuk puasa, kemudian paginya harus berpuasa dan tidak boleh membatalkan puasanya kecuali menjumpai kesulitan. Yang kelima, wa ayyan wiya atarakhusa bil fitri liyam tazal fitru al mubahu an ghairihi. Niat membatalkan puasanya itu harus niat meminta keringanan kepada Allah. Di tengah-tengah pekerjaan kok tidak kuat, nah kita niatnya, ya Allah saya minta keringanan, kali ini saya tidak kuat untuk berpuasa, maka saya akan membatalkan puasa saya. Kemudian syarat yang keenam, yakni wa alla yaqsida dzalikal amala wa taklifan nafsihi limahdit tarakhusi bil fitri. Seseorang itu harus menyengaja pekerjaan itu benar-benar pekerjaan yang benar-benar mendapat keringanan untuk berbuka atau untuk membatalkan puasanya. Jadi bukan pekerjaan yang main-main, hanya haus dahaga sedikit terus membatalkan puasa. Harus benar-benar pekerjaan yang benar-benar mendapat keringanan untuk membatalkan puasanya. Di dalam hal ini ditegaskan, jika seandainya 6 syarat ini tidak mencukupi bagi orang yang bekerja berat, maka tidak boleh untuk membatalkan puasanya terkait man aftara yauman min Ramadan bi ghairi udrin lam yughni anhu shaumud dahri. Selanjutnya keterangan di dalam kitab Nihayatul Muhtaj juz 3 halaman 72. Bismillahirrahmanirrahim. Wal azharu wujubul muddi an kulli yaumin ala man aftara min Ramadan bi kabirin ka ansara syaikhan hariman la yutiqu shauma fi zamanil azman. Kewajiban membayar 1 mud setiap hari yang ditinggalkan puasanya di bulan Ramadan ini seperti orang yang sudah tua renta, lemah, tidak kuat untuk berpuasa sehingga wajib untuk membayar fidyah 1 mud 1 hari atau setara dengan 6 on beras, nanti diberikan kepada fakir miskin. Dan hal tersebut juga sama, tidak hanya orang yang sudah tua renta, ternyata orang yang lemah fisiknya walaupun masih muda tapi lemah, pamisluhu kullu ajizin ansomin wajibin sawaun. Setiap orang yang lemah dalam berpuasa, terpaksa tidak kuat untuk berpuasa, ini juga mempunyai kewajiban untuk membayar 1 mud. Seperti misalnya orang yang sakit atau orang yang cacat, diperkirakan dia tidak tahu kapan sembuhnya, diperkirakan dia lama nanti menaun ataupun bahkan entah sembuh entah enggak. Nah ini harus membayar 1 mud 1 hari ditinggalkan puasanya. Kemudian di dalam Fathul Wahhab Bihamisil Jamal juz 2 halaman 333 diterangkan bahwasanya wajibu qada'u ma fata walau bi udrin kamaratin wa safarin lil ayati sabiqah litakdiruha fa aftara fa'iddatun min ayyamin ukhar kahaidin wa nahwihi. Wajib untuk mengqadoni puasa yang ditinggalkan, baik itu orang yang sakit maupun orang yang bepergian, itu wajib. Seperti halnya di dalam Al-Qur'an fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wajib untuk mengqadoni puasa yang ditinggalkan, sama dengan halnya orang yang sakit, orang yang bepergian, seperti orang yang haid, murtad, mabuk, orang yang pingsan, itu juga wajib untuk mengqadha puasanya. Jadi kesimpulan dari 4 referensi kitab yang sudah saya sampaikan ini adalah bagi pekerja keras, tukang manen yang memang berat untuk melakukan puasa, ini
boleh untuk tidak berpuasa. Yang pertama, dia wajib niat di malam hari, kemudian paginya juga harus berpuasa. Bolehnya membatalkan puasanya itu kalau menjumpai kesulitan masyakoh di tengah-tengah pekerjaannya. Kemudian yang kedua, harus mencukupi 6 syarat seperti yang sudah disampaikan di depan tadi. Kalau sudah mencukupi 6 syarat itu, maka boleh untuk membatalkan puasanya. Yang ketiga, karena siapa tahu pekerjaannya ini berat terus, entah kapan kalau dipikir untuk membayar kodok, membayar puasanya secara kodok, ini entah kapan bisa membayarnya. Jadi antisipasinya tetap membayar fidyah 1 hari 1 mud. Yang keempat, seandainya di lain waktu masih ada waktu yang luang, wajib untuk mengkodok puasa yang kita tinggalkan. Jadi itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.